Rusia buat Barat semakin panik di tengah perang dan dukungan Amerika Serikat dan NATO terhadap Ukraina. Hal itu terjadi setelah Presiden Rusia dan Belarusia menandatangani perjanjian keamanan di Minsk pada 6 Desember 2024, di mana dalam kerjasama pertahanan tersebut, Presiden Belarus Alexander Lukashenko sempat bertanya pada Vladimir Putin tentang perolehan beberapa rudal Oresnik mutakhir Moskow. Pada kesempatan yang sama, Vladimir Putin pun mengatakan bahwa rudal Oresnik tersebut dapat ditempatkan di Belarus pada paruh kedua tahun 2025 mendatang, ketika sistem tersebut sepenuhnya siap beroperasi. Dengan kemampuan luncur dan akurasi pada target sasaran yang dimiliki rudal Oresnik terbaru Rusia ini, tentunya tidak heran jika Barat mulai panik dan berpikir dua kali untuk mendukung Ukraina dalam perang melawan Rusia. Sebab rudal Oresnik buatan Rusia ini diklaim mampu membawa hulu ledak kinetik yang menyerang dengan kecepatan hipersonik atau dengan kecepatan 10 Mach. Rencana Rusia untuk memperkuat Belarus dengan sistem peluru kendali atau rudal Oresnik ini tentunya bukan hal yang begitu menggemparkan bagi Rusia. Mengingat Rusia dan Belarus merupakan salah satu aliansi militer terkuat saat ini dalam perang melawan Ukraina sejak perang dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Selain itu, Rusia juga telah menempatkan senjata nuklirnya di Belarus dan memperluas perlindungan nuklirnya dengan memasukkan Belarus sebagai bagian dari kemitraan negara serikat mereka. Namun kehadiran rudal Oresnik di tahun 2025 di wilayah Belarus tentunya satu hal yang diharapkan antara kedua negara untuk terus memperluas kemampuan militer Rusia dan Belarus dalam menghadapi ancaman Barat. Mengingat negara Belarus adalah merupakan sekutu terkuat Rusia sejak era Uni Soviet, sehingga tidak heran mengapa Rusia percaya pada Belarus dengan menumpuk sistem persenjataan rudal Oresnik dan hingga senjata nuklir Rusia. Di mana selain Rusia, tentunya negara Belarus akan menjadi negara pertama di dunia yang akan memiliki sistem persenjataan peluru kendali Oresnik yang ditakuti Barat. Sementara di sisi lain, seperti yang kita ketahui, Rusia dan Belarus memang merupakan salah satu negara aliansi militer terkuat Rusia saat ini. Hal itu terlihat dalam berbagai pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang memperingatkan Barat di tengah doktrin nuklir terbaru Rusia, di mana sebelumnya Vladimir Putin mengatakan bahwa jika Belarus diserang oleh negara aliansi NATO, Rusia siap mengerahkan segala kemampuannya untuk melakukan serangan balasan. Selain itu, kuatnya hubungan militer Rusia-Belarus ini juga terlihat, di mana sebelumnya Presiden Belarus Alexander Lukashenko menegaskan bahwa ia siap untuk mengizinkan kembali wilayah negaranya menjadi landasan serangan Rusia ke Ukraina ataupun musuh Rusia. Kedekatan negara Belarus dengan Rusia ini tentunya bukan lagi rahasia umum, sebab Lukashenko merupakan sekutu kuat Kremlin dan mendukung operasi militer khusus Rusia dalam perang Ukraina. Seperti yang kita ketahui, kerjasama militer antara Rusia dan Belarus ini telah meningkat, di mana kedua negara tidak hanya menggelar latihan bersama, tetapi juga membentuk kelompok militer. Sementara di sisi lain, selain Belarus, Korea Utara tentunya juga merupakan salah satu sekutu terkuat Rusia saat ini, di mana kedua negara terikat dalam fakta pertahanan militer bersama. Hal itu juga terlihat dalam perang Rusia-Ukraina, di mana Korea Utara disebut mengirim pasukan dan alutsista atau berbagai jenis sistem persenjataan untuk Rusia di perang Ukraina. Namun selain mengirim bantuan militer Korea Utara untuk Rusia, baru-baru ini Korea Utara kembali menjadi sorotan internasional. Pasalnya perwira tinggi Amerika Serikat menyebut bahwa Rusia setuju mengirim pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan pesawat tempur MiG-29 ke Korea Utara.
Informasi tersebut mengutip dari media Aviation Week yang kami kutip pada 13 Desember 2024, di mana perwira tinggi Amerika Serikat di Pasifik mengatakan bahwa Rusia telah mencapai kesepakatan dengan Korea Utara untuk mengirim pesawat jet tempur MiG-29 dan pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 ke Pyongyang. Adapun transfer pesawat jet tempur Rusia tersebut akan dilakukan sebagai imbalan bagi Korea Utara karena telah mengerahkan tentaranya untuk membantu invasi Moskow ke Ukraina beberapa waktu lalu. Sementara itu, pada 7 Desember lalu, Laksmana Samuel Papor, yaitu Komandan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat, mengatakan bahwa Korea Utara memberikan tentara tersebut kepada Rusia tanpa diminta penempatan itu ditawarkan dan diterima. Menurut Komandan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat, para tentara Korea Utara tersebut tidak terlibat dalam pertempuran aktif, tetapi telah dikerahkan ke zona pertempuran Rusia-Ukraina. Selain itu, dalam kerjasama Rusia dan Korea Utara ini, disebutkan pula jika selain pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan pesawat tempur MiG-29, Korea Utara kemungkinan akan menginginkan kemampuan lain sebagai balasannya. Hal ini dapat mencakup teknologi rudal balistik, terutama kendaraan retri, serta teknologi kapal selam baru dan pertahanan udara. Sementara itu, menurut Komandan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat, meskipun pesawat jet tempur MiG-29 dan Sukhoi Su-27 yang menua bukan pesawat tempur generasi kelima yang baru, namun alutsista tersebut masih tangguh, ujar Papor di Forum Pertahanan Nasional Reagan di Similpally, California. Adapun klaim Laksmana Papor tersebut menyusul laporan yang dikonfirmasi oleh Pentagon bahwa ribuan tentara Korea Utara telah dikerahkan ke wilayah garis depan Rusia di Kursk, tempat pasukan Ukraina telah melancarkan serangan balasan sejak Agustus lalu. Menurut Papor, ia mengatakan bahwa para prajurit Korea Utara tersebut berada di zona pertempuran dan dianggap belum terlibat dalam pertempuran di wilayah tersebut. Selain itu, Papor mengatakan bahwa meskipun pesawat jet tempur MiG-29 dan Sukhoi Su-27 bukanlah platform modern, tetapi mereka tetap menjadi aset tangguh yang mampu memperkuat kekuatan udara Korea Utara, di mana armada pesawat tempur Pyongyang selama ini dibeli dari Uni Soviet dan kemudian dari Cina. Saingan berat negara komunis tersebut yaitu adalah Korea Selatan yang mengoperasikan versi terbaru dari pesawat jet tempur F-15 dan F-16 buatan Amerika Serikat, pesawat tempur siluman F-35 dan pesawat tempur lain seperti KT-50. Amerika Serikat dan sekutunya telah memperingatkan bahwa hubungan militer Rusia-Korea Utara yang meluas ini dapat mengakibatkan transfer teknologi canggih yang berbahaya untuk membantu program rudal balistik dan senjata nuklir Pyongyang. Bulan lalu, Kepala Pertahanan Korea Selatan mengatakan bahwa Rusia telah mengirim rudal pertahanan udara ke Korea Utara sebagai imbalan atas penyuntikan dukungan pasukan baru Pyongyang kepada militer Moskow.